Sebuah rumah yang dari luar terlihat biasa, tidak ada papan nama pabrik, tidak ada aktivitas mencolok, bahkan tampak seperti rumah warga pada umumnya. Namun di balik pintu tertutup itu, aparat menemukan aktivitas yang selama ini jarang tersorot kamera. Sebuah industri rumahan yang memproduksi alat rakitan ilegal. Kasus ini bukan sekedar penggerbekan biasa. Ini adalah hasil dari rangkaian penyelidikan panjang, lintas wilayah dan melibatkan banyak pihak. Lantas bagaimana kasus ini terungkap? Apa yang sebenarnya terjadi di lapangan dan apa pelajaran penting yang bisa kita ambil bersama? Oke, nggak lama-lama, mari kita kupas tuntas fakta di balik kasus menghebohkan ini. Selamat datang di channel Istana Media, platform berita yang selalu mengupas tuntas berita viral. Kali ini kita akan membahas penggerebekan pabrik alat rakitan ilegal rumahan yang terjadi di wilayah Bandung dan Cipacing, Sumedang, Jawa Barat yang dilakukan oleh aparat kepolisian pada awal Januari 2026. Kasus ini menarik perhatian publik bukan hanya karena lokasinya berada di kawasan permukiman, tetapi juga karena keterkaitannya dengan pengembangan sejumlah kasus kriminal di wilayah Jabodetabek. Untuk mengetahui fakta selengkapnya, mari kita breakdown sekarang. Untuk memahami kasus ini, kita perlu mundur sedikit ke belakang. Sebelum penggerbekan terjadi, Subdit Resmob Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya tengah menangani sejumlah kasus kriminal di wilayah Jabodetabek. Dalam proses penyelidikan tersebut, polisi menemukan satu benang merah yang sama, yaitu beberapa pelaku menggunakan alat rakitan ilegal. Temuan ini tentu memunculkan beberapa pertanyaan besar. Dari mana asal alat ilegal tersebut? Siapa yang membuatnya dan bagaimana jalur distribusinya? Dari hasil penelusuran dan pengembangan data, aparat mulai mengarah ke wilayah Jawa Barat, khususnya daerah Bandung dan Cipacing, Sumedang. Wilayah yang memang sejak lama dikenal memiliki keahlian teknis perbengkelan dan logam. Dari sinilah penyelidikan berkembang, dilakukan secara bertahap, senyap, dan terukur. Lalu bagaimana aparat memastikan dugaan ini benar dan seperti apa bentuk operasinya di lapangan? Penggerebekan dilakukan pada Minggu 11 Januari 2026 melalui kerjasama antara Polda Metro Jaya dan Polda Jawa Barat. Lokasi yang disasar bukan kawasan industri besar, melainkan rumah-rumah yang berada di area permukiman. Inilah yang kemudian disebut sebagai pabrik rumahan atau home industry. Di beberapa titik di Bandung dan Cipacing, aparat melakukan pengamanan dan pemeriksaan lokasi. Hasilnya, polisi menemukan puluhan alat rakitan ilegal dari berbagai jenis, ratusan butir amunisi dan peralatan produksi seperti mesin bor, alat potong, dan perlengkapan perakitan. Yang menarik, seluruh aktivitas ini dilakukan secara tertutup, tanpa tanda mencolok dari luar. Bagi warga sekitar, rumah tersebut terlihat seperti hunian biasa. Dalam operasi ini, 5 orang diamankan dengan inisial IM, RA, RS, JS, dan SA. Mereka diduga memiliki peran berbeda, mulai dari perakitan hingga distribusi. Dalam penangkapan ini, polisi berhasil menangkap 5 terduga pelaku yang berinisial IM, RA, RR, JS, dan SA. Seluruh tersangka kemudian dibawa ke Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
Tidak ada aksi kejar-kejaran dramatis, tidak ada keributan. Operasi berjalan relatif kondusif, menunjukkan bahwa penggerebekan ini merupakan hasil perencanaan matang. Namun penggerebekan hanyalah satu bagian dari cerita. Yang tak kalah penting adalah apa yang terjadi setelahnya. Setelah pengamanan lokasi dan penangkapan tersangka, aparat kepolisian langsung melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu pengembangan kasus. Para tersangka diperiksa secara intensif untuk mengungkap peran masing-masing, sudah berapa lama aktivitas ini berlangsung dan kepada siapa hasil produksi didistribusikan. Pihak kepolisian juga menjelaskan bahwa kasus ini merupakan pengembangan dari kasus-kasus sebelumnya yang berkaitan dengan penggunaan alat rakitan ilegal dalam tindak kriminal. Kami dari Subdit Rasmob Polda Metro Jaya bersama Polda Jawa Barat berhasil membongkar praktik home industry di wilayah Cipacing, Sumedang, Jawa Barat. Penangkapan ini merupakan hasil pengembangan dari serangkaian aksi di wilayah hukum Polda Metro Jaya, di mana para pelaku dalam setiap aksinya menggunakan. Hal ini menegaskan bahwa pengungkapan ini bukan kasus berdiri sendiri, melainkan bagian dari upaya lebih besar untuk memutus rantai peredaran dan alat rakitan ilegal. Dalam pernyataan resminya, pihak kepolisian menyampaikan bahwa proses penyidikan masih terus berjalan dan tidak menutup kemungkinan adanya pengembangan lebih lanjut jika ditemukan keterkaitan dengan pihak lain. Selanjutnya, peran pelaku sedang kami dalami. Selain kelima pelaku, polisi turut mengamankan juga barang bukti, alat pembuat juga, serta beberapa ratus. Saat ini kelima pelaku telah dibawa ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Lantas apa makna dari kasus ini bagi kita semua sebagai masyarakat? Ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita tarik dari peristiwa ini. Pertama, pentingnya kerjasama antar wilayah. Kasus ini menunjukkan bahwa kolaborasi antar kepolisian daerah sangat krusial dalam menangani kejahatan lintas wilayah. Kedua, peran penyelidikan jangka panjang. Pengungkapan ini tidak terjadi dalam semalam. Dibutuhkan analisis, kesabaran, dan pengumpulan data yang konsisten. Ketiga, kesadaran lingkungan sekitar. Aktivitas yang tampak biasa saja bisa saja menyimpan sesuatu yang tidak terduga. Kesadaran dan kepedulian lingkungan tetap menjadi bagian penting dari keamanan bersama. Dan yang terakhir, pentingnya informasi yang berimbang. Dalam era digital, penting bagi kita untuk menyaring informasi dan memahami konteks secara utuh, bukan hanya dari potongan berita singkat. Kasus penggerebekan pabrik alat rakitan ilegal rumahan di Bandung dan Cipacing ini mengingatkan kita bahwa penegakan hukum adalah proses panjang, bukan sekedar hasil akhir yang terlihat di berita. Di balik satu operasi, ada kerja banyak pihak, ada proses penyelidikan yang tidak singkat, dan ada tujuan besar untuk menjaga keamanan masyarakat. Lantas bagaimana menurutmu?
Apa langkah paling efektif yang bisa dilakukan agar kasus serupa dapat dicegah sejak dini? Coba tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Pastikan juga untuk nyalakan notifikasinya agar kamu gak ketinggalan konten breakdown selanjutnya.